Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kajian tafsir satu hari satu ayat. Pada hari ini kita akan membaca ayat yang ke-9 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya yukhadi'una Allah. Mereka hendak memperdayakan Allah walladzina amanu dan orang yang beriman. Wa ma yakhda'una dan tidak mereka memperdayakan atau merekayasa illa anfusahum kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'uru dan mereka tidak merasa. Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang perilaku orang-orang kafir Yahudi yang bersikap munafik. Mereka ini yukhadi'un Allah, ya, melakukan rekayasa, memperdayakan, melakukan konspiratif kepada Allah walladzina amanu dan kepada orang yang beriman. Wa ma yakhda'un. Nah, perbuatan ini sebetulnya mereka itu akan merekayasa dirinya sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan rekayasa, perilaku-perilaku konspiratif, ya, biasanya konspiratif itu ada tujuan tertentu yang akan dicapai. Nah, dalam konspiratif ini biasanya mereka akan melakukan pelanggaran aturan-aturan, melakukan pelanggaran kebenaran, hak perkara hak, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah, dan tidak hanya itu, walladzina amanu, dan biasanya perbuatan-perbuatan yang konspiratif itu membawa kurban, mengorbankan orang. Ini fenomena ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Orang ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan tahta, ingin mendapatkan popularitas dengan melakukan rekayasa untuk meraih keuntungan dirinya sendiri dengan jalan melanggar aturan, melanggar norma-norma, melanggar kebenaran, dan juga membawa kurban orang lain. Ini ciri yang menonjol dari perbuatan-perbuatan konspiratif yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang munafik ketika itu. Dan mereka mengira bahwa perlakuan seperti itu, tindakan yang demikian itu, tindakan konspiratif itu akan membawa keuntungan dirinya sendiri. Ya, itu anggapan dia. Tentu anggapannya seperti itu. Ya, hanya dengan cara ini dia mendapat kekuasaan, mendapat tahta, mendapat harta, mendapat popularitas, mendapat berbagai fasilitas. Tapi ingatlah bahwa sebenarnya mereka sendirilah yang akan menerima beban dari perbuatan itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi mereka memang tidak merasa. Ya, anggapannya saja. Nah, keadaan ini pernah digambarkan oleh Al-Quran sebagaimana kisah yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini kurban dari konspirasi yang dilakukan oleh saudaranya. Karena saudara-saudaranya merasa iri, merasa dengki, ingin merebut perhatian dari ayahnya. Karena
ayahnya ini, ayah Nabi Yusuf ini sangat memperhatikan, sangat peduli ya, sangat ya, menyayangi lah kepada Nabi Yusuf, yang menyebabkan saudara-saudara yang lain merasa iri, dengki. Nah, untuk merebut hati dari ayahnya, mereka tidak melakukan hal yang prestasi sebagaimana Nabi Yusuf, tapi melakukan perbuatan-perbuatan konspiratif, perbuatan curang, perbuatan gelap, kezaliman, yaitu apa? Memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, konspirasi yang dilakukan oleh saudaranya Nabi Yusuf ini secara teori konspirasi memang sungguh luar biasa. Dilakukan dengan cermat, teliti, ya. Tidak ada celah sedikit pun untuk perbuatan itu bisa terbongkar. Ya. Bayangkan dia memasukkan Nabi Yusuf di dalam sumur. Menurut logika, Nabi Yusuf akan mati. Tinggal persoalan selanjutnya bagaimana meyakinkan kepada bapaknya. Maka dibuatlah rekayasa. Bajunya Nabi Yusuf itu diberilah darah kambing. Seolah-olah Nabi Yusuf itu dimakan binatang buas. Dan untuk meyakinkan lagi saudara yang lain untuk menjadi saksi palsu, sumpah palsu di hadapan bapak Nabi Yusuf, bapaknya. Perencanaan konspirasi yang dilakukan oleh saudaranya ini berjalan mulus. Dia menganggap bahwa ini sukses menghilangkan Nabi Yusuf, dan dia kononnya dia berharap mendapat apa? Perhatian dari ayahnya. Inilah gambaran dari perilaku konspiratif, yaitu apa? Ada perbuatan tercela, ada pelanggaran etika, moral, dan ada orang yang dikorbankan, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa orang yang melakukan konspirasi, ya, orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara konspiratif, rekayasa, itu sebetulnya nanti akan menjadi beban dirinya sendiri. Karena apa? Mesti terbongkar. Ya. Apa yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf pada akhirnya juga terbongkar. Dan itu menjadi beban sejarah hidupnya, beban sejarah anak turunnya. Kita bisa melihat ya sejarah-sejarah para penguasa yang diperoleh dengan cara rekayasa. Pasti pada akhirnya terbongkar. Pasti pada akhirnya diketahui oleh orang banyak. Pasti itu dicatat oleh sejarah sebagai tinta hitam. Oleh karena itu secara tidak langsung ayat ini, meskipun tidak ada seolah-olah lafaz yang bersifat larangan, tetapi apa yang digambarkan ini sudah menunjukkan ini perbuatan celah yang harus dijauhi. Janganlah demi sebuah kekuasaan Anda melanggar norma aturan kesepakatan. Janganlah demi sebuah jabatan Anda mengorbankan orang. Ya, artinya kita menikmati kesenangan di balik penderitaan orang lain. Jadi sifat-sifat yang demikian ini oleh Allah akan terbongkar di kemudian hari. Kita mungkin bisa melihat ya, entah dari mana ini, di Amerika itu ada semacam konvensi. Ya, setiap 30 tahun seluruh peristiwa itu akan dibuka. Seluruh dokumen-dokumen di berbagai negara, ya, terutama dokumen-dokumen diplomatik itu dibuka semua. Dan disitulah kemudian banyak peristiwa-peristiwa masa lalu, baik yang buruk maupun yang jelek akan terbongkar. Nah, secara tidak langsung ini menggambarkan bahwa kelak orang yang melakukan konspirasi juga akan terbongkar di situ. Nah, yang paling penting bagi kita, kalau kita ingin meraih sesuatu, kalau ingin mendapat tahta, ya, mendapat jabatan, mendapat harta,
lakukan dengan prosedur yang benar, dengan aturan ADRT yang telah disepakati, dan jangan sampai mengorbankan orang lain. Ya, saya teringat kata-kata Gus Dur ya, ketika mau diturunkan itu beliau mengatakan janganlah ada setetes pun darah yang mengalir hanya untuk sebuah kursi jabatan. Nah, ini sebetulnya menghindari agar tidak ada sikap-sikap konspiratif yang demikian ini. Sifat ini sifat orang-orang munafik yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku-perilaku konspiratif, karena mesti di dalamnya ada pelanggaran, di dalamnya ada kebohongan pabrik, dan yang paling mengerikan di dalam konspiratif itu mengorbankan orang lain demi untuk memenuhi kepuasan keinginan dirinya sendiri. Ini sebuah hal yang patut menjadi inspirasi kita, bahwa perbuatan itu kelak mesti akan terbongkar dan menjadi beban sejarah hidup kita, membawa beban sejarah hidup orang-orang yang melakukan konspiratif, baik pada dirinya maupun pada generasi berikutnya. Sekian, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.